semuanya, selamat datang di video aku. Pertama, perkenalkan, nama aku Miftahul Jannah. Aku mahasiswi semester 6 di Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada video aku kali ini, aku akan membahas mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan sastra dan sejarah. Nah, sekarang saya sedang bersama narasumber yang akan saya wawancarai hari ini. Halo, Kak, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama aku Cynthia Caroline. Aku mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Sastra Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, boleh nggak aku pertama nanya dulu ke kakaknya sebagai mahasiswa sastra Indonesia, kakaknya udah pernah berpartisipasi atau menerbitkan sebuah karya belum? Aku udah pernah menerbitkan karya non-fiksi sama fiksi. Kalau non-fiksi itu biasanya aku nerbitin artikel di Kumparan sama Kompasiana. Nah, kalau untuk yang non-fiksi itu aku udah terbit buku antologi puisi sama paling aku suka nulis di Wattpad aja sih. Oke. Boleh dong ya aku nanya alasan kenapa kakak masuk ke sastra Indonesia tuh apa? Alasan aku masuk ke sastra itu karena yang pertama aku suka nulis ya. Jadi masuk ke sastra itu sebenarnya tujuan aku untuk menambah ilmu tentang kepenulisan sebenarnya, entah itu yang fiksi atau non fiksi gitu. Kalau begitu kira-kira ada nggak penulis favorit gitu yang kakak suka gitu? Entah penulis-penulis populer atau penulis-penulis yang namanya masih belum terlalu terkenal gitu. Kalau untuk penulis populer saat ini aku suka sama Leila Sarika Chudori karena menurut aku karya-karyanya itu bagus dan isinya tuh kebanyakan tentang sejarah yang mana itu bisa menambah wawasan aku sendiri sih gitu. Oke, dari penulis yang kakak suka itu dari antara karyanya ada nggak buku yang paling kakak sukai? Kalau untuk novel aku suka novel Pulang karya Leila Sarika Chudori juga yang isinya itu tentang sejarah yang mana sejarahnya ini tuh dia mengambil dua peristiwa. Yang pertama itu gerakan 13 PKI sama masa reformasi. Berhubungan dengan sastra sejarah nih ya kak. Menurut kakak dari novel karya Leila S. Chudori itu yang berjudul Pulang itu dia udah menampilkan atau merepresentasikan sejarah secara baik atau belum? Menurut aku udah sih, bahkan menurutku sendiri ya, justru dari novel-novelnya itu tuh banyak sejarah-sejarah yang sebenarnya kita tuh nggak tahu, tapi melalui novel itu tuh kita jadi tahu loh, oh sebenarnya ini loh peristiwa yang terjadi yang orang-orang tuh nggak tahu gitu, banyak yang nggak tahu gitu. Setelah kakak membaca buku karya Leila S. Chudori tersebut yang berjudul Pulang, ada nggak sih pengaruh dari buku itu ke kakak gitu? Kayak entah itu membuka wawasan atau apa gitu? Ada dampaknya tersendiri atau enggak? Ada sih, kalau buat aku pribadi itu lebih jadi melek akan peristiwa sejarah zaman dulu kayak gitu sih. Terus menurut kakak penulis-penulis yang apa namanya? Yang seperti Bu Leila ini bisa nggak sih mengubah sejarah gitu? Kalau mengubah sejarah menurut aku nggak bisa ya, tapi mereka bisa memberikan sejarah yang menampilkan sejarah yang disembunyikan oleh mereka. Jadi kita yang nggak tahu sebenarnya peristiwa sebenarnya itu kayak gimana, melalui buku itu tuh kita jadi tahu, oh ternyata kejadian sebenarnya tuh kayak gini loh. Jadi banyak orang yang jadi tahu sebenarnya latar belakang sebenarnya itu kayak gimana. Nah, selain dari buku-bukunya Bu Leila itu ada nggak buku novel yang memuat sejarah gitu yang kamu suka? Kalau novel yang lain itu kayaknya bukunya Pramudia Natatur ya, Bumi Manusia itu sih. Nah, kan di masa sekarang ini membaca itu penting ya kak. Nah, ada nggak sih saran novel atau bacaan ringan gitu yang bisa mengedukasi gitu buat para meneguri di zaman sekarang ini? Kalau untuk novel yang menurut aku
mudah untuk dibaca ya sama anak-anak sekarang itu kayaknya laut bercerita. Karena menurutku itu penyampaiannya nggak terlalu berat dan sebenarnya konfliknya juga menurutku tuh nggak terlalu bikin pusing. Itu sih. Sekiranya mungkin itu aja yang aku bisa wawancara dari kakak. Makasih udah mau berpartisipasi gitu dalam video aku. Terima kasih juga buat kakaknya karena sudah mengundang aku sebagai narasumber di podcastnya. Ayo, udah boleh saya bye-bye dulu. Bye. Oh iya, untuk kalian yang lagi cari kampus tapi bingung, bisa langsung cek Instagram PNB Unpam. Di sana, kalian bisa lihat soal pendaftaran mahasiswa baru. Dan untuk kalian yang punya ketertarikan atau passion di bidang sastra, bisa nih langsung cek Instagram Sasindo Unpam dan jadi bagian dari Sasindo Unpam kayak aku.